Saya memiliki peralatan lengkap untuk beberapa ribu pasukan khusus. Saya akan bergegas untuk membeli sejumlah amunisi gaya NATO. Di masa depan, pasukan lini pertama saya, semua menggunakan senjata gaya NATO yang ditangkap kali ini. Senjata ini lebih canggih, kekuatan dan akurasi menembak jauh lebih banyak daripada senjata buatan Rusia. Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Bagus sekali." Dengan peralatan yang bagus, Anda harus menyelesaikan masalah pelatihan prajurit, Anda harus memilih yang paling mampu bertempur, dan orang-orang paling terkemuka dari pasukan langsung Anda, dan melatih mereka masing-masing sebagai perwira dasar dan perwira menengah. Semakin besar tim, semakin Anda harus fokus pada manajemen. Yang terbaik adalah memulai kursus pelatihan untuk petugas dan berkonsentrasi pada pelatihan bakat luar biasa secara massal. Hamid segera berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan melatih perwira-perwira penuh." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Benar saudara, setelah 2 pertempuran ini, saya sekarang memiliki lebih banyak senjata dan peralatan daripada yang dapat saya gunakan. Hanya senjata panjang dan pendek yang dikumpulkan hingga 6 atau 7 ribu. Tama tertawa, "Bagus." Ketika fajar menyingsing, popularitas Anda di Suriah akan diketahui semua orang. Lalu saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan bergabung dengan Anda. Dengan begitu banyak senjata dan peralatan, cukup bagi Anda untuk membentuk tim yang lebih besar. 2 pertempuran, saya memiliki orang-orang yang merekam rekaman video. Besok pagi, itu akan dipublikasikan secara luas. Bagaimanapun, saya telah menjadi musuh bebuyutan dengan front kataklismik, tidak peduli untuk terus merangsang mereka. Pada saat itu reputasi saya akan dapat menerima banyak orang yang tersesat, dan bahkan dapat membuat formasi bersenjata lainnya untuk datang untuk bergabung. Saya juga berniat, jika saya dapat menarik 2 atau 3 ribu orang untuk datang untuk bergabung, segera mengintegrasikan pasukan rekayasa ukuran 1000 hingga 1500 orang, memanfaatkan waktu untuk terus memperluas benteng di dalam gunung. Ini adalah milik saya dan menjadi prioritas utama. Pada saat yang sama, pemakaman pinggiran kota Surabaya. Mengenakan jas hitam dan kacamata hitam, Yosua memegang seikat bunga krisan putih di tangannya, berjalan ke pemakaman di mana pasangan dimakamkan bersama. Di belakangnya, diikuti oleh lebih dari selusin pria muda juga berpakaian hitam. Orang-orang ini berwarna kuning dan putih dan hitam, dan bahkan beberapa orang coklat, masing-masing terlihat luar biasa. Di antara mereka, Raja Harimau Putih yang biasanya keren, Herman Luksa, juga berganti pakaian hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yosua perlahan berdiri di depan batu nisan, melihat kata-kata dan foto di batu nisan, dan 2 garis air mata terpotong di bawah kacamata hitamnya. Dia tertegun sejenak, puff berlutut di tanah, kacamata hitam lepas, 2 mata merah tersedak. "Ayah, Ibu, putramu ada di sini untuk melihatmu. Anak yang tidak berbakti, sudah bertahun-tahun saya tidak dapat kembali untuk melihat Anda, tetapi juga berharap bahwa Anda di surga dapat memaafkan saya." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan bersujud 3 kali di depan batu nisan. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya, membelai gambar orang tuanya di batu nisan, dan berkata dengan tegas, "Ayah, Bu, putramu telah membuat beberapa prestasi di tahun-tahun ini di luar negeri. Kali ini, putramu tidak hanya akan membalaskan dendammu, tetapi juga merampok gunung DR keluarga Renza, dan memindahkan kalian berdua ke sana untuk dimakamkan dengan penuh gaya. Saya harus membiarkan semua Surabaya, seluruh Indonesia, dan bahkan seluruh dunia menyaksikan bahwa keluarga Renza membayar harga yang mahal untuk kematian Anda." Setelah mengatakan itu, dia menyeka air matanya dan berkata dengan serius, "Ayah, Ibu, harap tunggu beberapa hari, dan pada hari festival Qingming, putra Anda akan membawa mereka semua dan merawat mereka bersama-sama." Pada saat ini,
bunyi bip tajam tiba-tiba datang dari headset Bluetooth Tiger King Herman berpakaian putih. Mendengar suara ini, alisnya langsung menegang. Dia tahu bahwa suara ini adalah nada peringatan pemberitahuan darurat yang hanya akan digunakan ketika keadaan darurat besar terjadi, dan umumnya setiap kali suara ini berdering, itu bukan hal yang baik. Selanjutnya, dia dengan lembut berbalik, mengeluarkan ponselnya dari saku dalam jasnya, melihat ke bawah, dan seluruh orang terkejut. Pesan itu dari Wildan. Dia awalnya akan menelepon Yoshua langsung untuk melaporkan situasi pertempuran, tetapi telepon Yoshua dimatikan sebelum dia memasuki mausoleum, jadi dia mengirim pesan ke Herman. Dalam pesan tersebut, Wildan menulis situasi pertempuran dengan sangat langsung, yang berbunyi, "Herman, tolong laporkan kepada Panglima tertinggi atas nama saya, 1000 elit dari departemen saya diterjunkan dalam serangan mendadak di Pangkalan Hamid 1 jam yang lalu. Mereka menghadapi penyergapan di perbukitan sisi selatan dan utara Hamid, dan musuh menggunakan sejumlah besar bahan peledak kuat untuk membunuh dan melukai di area yang luas, dan 1000 elit sekarang telah sepenuhnya dimusnahkan." Herman sangat terkejut. Dia tidak bisa mengerti bahwa Wildan, yang telah mengikuti tentara ke utara dan selatan dengan pencapaian yang tak terhitung jumlahnya, akan menderita 2 kekalahan berturut-turut di Suriah. Dalam sejarah Cataclysmic Front, ini benar-benar terobosan. Dengan cara ini, front kehilangan lebih dari 2.500 orang dalam pertempuran dalam 1 hari, hampir sama dengan kehilangan total 2 formasi resimen standar. Pikiran pertamanya adalah bergegas untuk melapor kepada Yoshua ketika peristiwa besar seperti itu terjadi. Namun, ketika dia melihatnya, dia ragu-ragu karena dia melihat dia membayar upeti kepada orang tuanya. Lagi pula, Yoshua dibawa ke luar negeri ketika dia berusia kurang dari 10 tahun, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, dia kembali untuk memberi hormat kepada kedua orang tuanya. Dan pada saat seperti itu tidak baik untuk mengganggu. Dan Yoshua pada saat ini tampaknya menyadari apa yang dikatakan dengan suara dingin. "Ada apa? Katakan saja." Herman sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, melangkah maju, dan berkata dengan suara rendah, "Panglima tertinggi, Raja Serigala bermata hijau mengirim laporan pertempuran. 1000 elit yang dia kirim disergap oleh musuh setelah jatuh, dan semuanya telah musnah." "Apa?" Yoshua berdiri, berbalik, dan meraih kerah Herman, dengan marah bertanya, 1000 elit dari front bencana, yang mengambil inisiatif untuk menyelinap menyerang orang-orang yang tersesat itu, dapat sepenuhnya dimusnahkan? Apakah kamu membohongiku?" Herman dicengkeram lehernya, tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan susah payah dia berkata, "Agung, Panglima tertinggi, aku berkata semua dikirim kepadaku oleh Raja Serigala Mata Hijau. Kamu, jika kamu melakukannya tidak percaya, Anda dapat membaca pesannya." Yoshua menyambar teleponnya dengan satu tangan, dan ketika dia melihat isi pesan teks, seluruh orang itu menjadi sangat marah. Dia berjuang untuk membanting telepon Herman ke tanah, menghancurkannya menjadi berkeping-keping, lalu mengertakkan gigi dan meraung, "Baru kemarin lebih dari 1.500 orang meninggal, dan hari ini 1.000 orang lagi. Apakah Wildan ini tidak becus?" Herman terbatuk 2 kali, tetapi tidak berani menjawab. Yoshua berkata dengan ekspresi yang sangat muram, "Kedua kekalahan ini pasti akan membuat front bencana kita menjadi jelek. Itu bahkan mungkin membuat peringkat kita di organisasi tentara bayaran dunia 10 dari 10. Seluruh dunia tentara bayaran belum pernah melihat pengorbanan yang begitu tragis dalam beberapa dekade terakhir. Ini benar-benar lelucon besar." Kemudian, dia segera mengeluarkan ponselnya, menyalakannya dan membuka nomor Wildan, muncul dan mengutuk, "Kamu ember beras. Saya memberi Anda tugas yang begitu sederhana, dan Anda memberi saya tampilan ini hari ini?" Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.